Maka musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma man'uz zakati. Lalu adapun man'uz zakati, menolak zakat, menolak bayar zakat, bahwa maka perilaku ini min akbaril kabair, di antara paling besarnya dosa besar. Jadi dari sekian banyak dosa besar, ini yang paling besar. Termasuk di antaranya ninggalin sholat 5 waktu. Ini termasuk dia kekuatan wajibnya sama dekat sama sholat. Ini disebut ukhtus sholat. Zakat itu saudaranya sholat. Sering beriring-iringan di dalam ayat suci Al-Quran. Perintah Allah untuk sholat dengan perintah zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Sok diiring-iringkan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat, dan bayarlah zakat. Ini menunjukkan pentingnya zakat luar biasa. Maka ketika orang menolak bayar zakat padahal dia sudah mampu, kebutuhannya sudah tercukupi, bahkan simpanannya sudah berlebih, ya nggak mungkin orang keluar zakat kecuali sudah kaya, ibu ya. Kalau tabungannya baru 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 20 juta, belum ada wajib zakat, ya enggak? Seberapa wajib zakat kalau harta contoh? Setelah dia punya simpanan hartanya senilai 82 gram emas, ya, 82, 83, hilang. Dari itu ya. Berarti kalau misalkan sekarang emas berapa kira-kira ibu 1 gramnya? Hah? Terus negara dulu. 800. Yang murni berapa? Perasaan udah lebih deh. Taruhlah 850 ya. Misalkan 850 kali 80 sabaraha. Bapak jawaban ngambilnya Bapak. Kalau 10 aja berarti 8 juta setengah ya. 8 juta setengah kali 8 berapa kira-kira? 70 jutaan gitu deh kira-kira. Kan 83 gram tadi ya. Insya Allah. Pantas gak dalam setahun bayar? Kalau orang udah simpanannya sekitar segitu, bayarnya 2,5%. Wajar gak? Wajar. Ya. Udah banyak hartanya, wajibnya itu sudah wajar. Gitu. Nah, dia termasuk dosa besar. Wa qad waradat fihi anillahi wa rasulihi. Dan sungguh telah datang riwayat dari Allah juga dari Rasulullah mengenai orang yang enggak mau bayar zakat. Tasydidatun hairatun. Apa riwayat apa? Begitu besarnya, begitu tegasnya penegasan-penegasan yang begitu menyeramkan. Wa tahdidatun azimatun, dan ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulullah azimatun yang amat besar. Wa yukhsha, di mana dikhawatirkan, takut, sieun ieu mah. Alamani zakat, siapa yang ditakutkan? Bagi orang yang nolak bayar zakat, min su'il khotimah, daripada su'ul khotimah, na'udzubillahi. Sama kayak tadi ya. Memang orang ninggalin sholat nggak jadi kafir, ya. Kan kemarin disebutin bahwa orang yang ninggalin sholat, dalam hadis disebutin bahwa orang yang ninggalin sholat tapi kumpulin sama Fir'aun, sama Haman, sama Abu Jahal. Kayak tuh, kayak terang tuh, Halimah, kayak terang kancingnya, Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Asia, Siti Maryam, Masya Allah. Nggak mau kenal lah sama Fir'aun. Karena ada hadis nyebutin gitu, barang siapa ninggalin sholat 5 waktu, dia bakal berkumpul bersama Fir'aun, sama Haman, sama Korun, sama Abu Jahal. Gimana itu? Mereka kan orang kafir, dan kafirnya kafir yang benar-benar jahat, ya. Kafirnya bukan sembarang kafir, kafir yang benar-benar jahat, keutuhan Fir'aun.
Korun musuhin Nabi Musa, fitnah Nabi Musa, jahat luar biasa. Haman juga begitu. Abu Jahal luar biasa musuhin Nabi. Bukan kafir sembarang kafir, tapi kafir yang harbi, yang sangat begis, sangat jahat. Kok bisa orang ninggalin sholat kumpul sama mereka sementara dia kan beriman? Sementara dia kan walaupun dia sebengal-bengalnya, dia tetap ada iman di dalam hatinya. Itunya ibunya. Jadi pertanyaan itu kata ulama maksudnya bisa jadi kalau dibiarin, dienteng-entengin, ntar takutnya dia na'udzubillah copot imannya, meninggal su'ul khotimah, maksimalnya sampai bisa bertemu dengan Fir'aun, Haman, Korun, Abu Jahal. Seperti ibu-ibu ngasih peringatan sama anak ibu-ibu nih, ulah ulin ke jalan dah, bisi ditabrak ku truk, bisi digereng ku truk. Itu namanya bahasa ancaman ibu ya. Kira-kira kalau ke jalan pasti gitu nggak? Ya enggak juga. Mungkin juga, tapi ada kemungkinan kan? Mungkin nggak? Bisi ditabrak, digereng-gereng ku truk gede, ku ruso. Bahasa paling jauhnya ya. Namanya juga bahasa ancaman. Biar apa? Biar orang yang diingatin tadi berhati-hati benar-benar ya. Biar hindarin, jangan main-main ya, sama apa yang diperingatkan tadi. Nah itu kata ulama ya, diantaranya Habib Ali Jurdi nyebutin bahwa makna hadis itu artinya gitu ya. Nggak mungkin ya, kalau orang muslim sama dia meninggal bawa iman sekalipun dosanya banyak ya, asal dia masih bawa iman, dia tetap bakal masuk surga ya. Iman yang tadi bakal nyelamatin dia untuk masuk surga. Tapi walaupun dengan proses ntar masuk neraka dulu mungkin ya, kalau Allah nggak ampunin ya, gitu. Nah begitu juga artinya maksudnya apa? Orang yang meninggalin sholat itu bisa jadi dia meninggal su'ul khotimah, meninggal tanpa membawa iman. Kalau dia sepele-sepele itu tadi. Ini juga sama nih zakatnya. Ya. Kalau orang dia ngenteng-ngentengin sama perkara zakat, kumaha urang. Tadi mah hasil usaha orang, hasil kapintaran orang, hasil jerih payah saya. Kenapa mau diribut-ributin urusan zakat? Nggak ada urusan ini buat saya. Misalkan apa lagi ya? Nolak zakat dengan berbagai macam alasan. Intinya dia nggak mau bayar zakat. Hati-hati orang-orang kayak gini. Khawatirnya kata ulama meninggal dalam su'ul khotimah. Su'ul khotimah ada dua. Ya. Sebagaimana husnul khotimah ada dua. Su'ul khotimah ada dua apa? Ada su'ul khotimah kubro, ada su'ul khotimah sugro. Mungkin dua-duanya salah satu. Kalau kubro apa? Meninggal tanpa bawa iman. Ya, artinya tidak dalam keadaan muslim atau mukmin. Auzubillahi. Itu namanya su'ul khotimah kubro. Su'ul khotimah yang paling besar. Seburuk-buruknya su'ul khotimah adalah su'ul khotimah dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Nauzubillahi. Sing orang diraksa sadayana dina. Lalu yang kedua ada su'ul khotimah sugro. Kesudahan hidup yang buruk, yang kecil. Ujung hidup yang buruk, tapi yang sugro, yang kecil. Apa itu? Dia meninggal dalam bahwa masih muslim, masih beriman. Tapi misalkan dia meninggalnya dalam kondisi minum khamar, dia meninggalnya dalam posisi berzina, dia meninggalnya dalam posisi mencuri, dia meninggalnya dalam posisi korupsi, dia meninggalnya dalam posisi apalah macam-macam ya, pokoknya ngelakuin dosa aja. Meninggalnya dalam posisi durhaka sama kedua orang tua, kalau dosa besar punya saudara. Gimana? Nah orang kayak gini kan tetap kayak gini kan tetap ya. Sekalipun dia memang melakukan dosa, habis usianya dalam keadaan seperti itu buruk luar biasa, rugi luar biasa, tapi tetap dia bawa iman. Kata ulama masih ada kemungkinan dia untuk masuk surga gitu ya, karena dia meninggal tetap dalam kondisi beriman. Tapi hoyong tak itu ibu alimnya
Mau nggak? Mau suul khotimah sugro pun suul khotimah kubro kita nggak. Ibu ngalamun ya. Mikir ke naon sih? Udah santai aja, baru jam berapa nih? Tadi lupa, jadi lupa, ibu lupa, anak ibu lupa. Nah, suul khotimah ada sugro, ada kubro, ya. Jadi gitu ya. Nauzubillah. Nih mungkin orang yang nolak bayar zakat, dia meninggal dalam keadaan suul khotimah. Apapun suul khotimah itu tetap perkara besar, perkara yang menakutkan, bukan hal sepele. Ada akibat yang amat berat yang akan dihadapi. Nauzubillahi min dzalik. Sieuna ya ibu ya, dikhawatirkan kata Habib Abdul Haddad, orang yang nolak zakat tadi meninggal dalam keadaan suul khotimah. Suul khotimah yang mana? Nggak tahu. Mungkin yang pertama yang kubro, mungkin yang sugro yang kedua. Tapi apapun yang didapatkan baik kubro ataupun sugro, tetap dua-duanya merugikan, dua-duanya membahayakan. Itu ibunya. Harta ibu. Wal khuruj minad dunya ala ghairi millatil Islam. Nah disebutin bahkan bisa jadi dia keluar dari dunia ini ya, dalam keadaan di selain agama Islam. Nah ini yang disebut suul khotimah kubro, mungkin orang yang menolak zakat. Dan itu memang terjadi banyak ya. Bukan satu dua kisah orang yang menolak bayar zakat ya, hidupnya apes belangsak sampai akhirnya meninggalnya dalam keadaan suul khotimah. Bukan satu dua ya. Di sejarah di kitab ditulis ya. Banyak diantaranya seperti Qarun ya. Qarun yang kaya luar biasa. Siapa yang nggak tahu hartanya Qarun luar biasa banyak. Wa qad yu'aqabu qabla al-mauti kama waqa'a dzalika li Qarun min Bani Israil. Bahkan terkadang dihukum orang yang nolak zakat tadi sebelum dia mati. Sebelum mati sudah dihukum dulu. Tajam fokusnya, udah masih hidup sudah dihukum. Kayak siapa? Kama waqa'a dzalika li Qarun min Bani Israil. Sama sebagaimana terjadi hal tersebut kepada Qarun, seorang yang bernama Qarun.